Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat ke-27, surat An-Nahl, surat ke-27, surat An-Nahl. Kemarin pagi sampai ayat 14 itu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Sekarang kita lanjutkan surat An-Nahl mulai ayat 15. Surat ke-27 mulai ayat ke-15 tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dengan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Daud wa Sulaimana ilma. Walaqad atayna Daud wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahi alladzi faddalana ala katsir. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin. Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Faddalana ala katsirin ibadil mu'minin. Wa waritha Sulaimanu Daud. Wa waritha Sulaimanu Daud. Wa qala ya ayyuhal
Ini Allah memberikan kepada Daud dan putranya Sulaiman. Walaqad atayna Daud wa Sulaiman ilma. Dan sungguh Allah telah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Wa qala alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allah telah melebihkan kepada Daud dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah berikan berbagai macam kelebihan kepada Nabi Daud dan putranya Sulaiman. Wawarita Sulaiman Daud. Nabi Sulaiman telah mewarisi dari Nabi Daud. Di Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud. Wa qala ya ayyuhan nas. Nah, dia berkata, wahai manusia, mulina mantiqotoir. Nah, kami telah diberi pengertian tentang burung, ya, mantiqotoir, tentang suara burung, cara komunikasi burung. Wa utina min kulli syai', dan Sulaiman telah diberi segala sesuatu. Inna hadza lawal fadlul mubin. Sesungguhnya semuanya ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Ini disebutkan salah satu ilmu yang Allah berikan kepada Sulaiman, yaitu bisa memahami percakapan suara burung. Ya. Wa usira li Sulaiman junudu, dan dikumpulkan kepada Sulaiman tentara Sulaiman dari apa saja, minal jinni wal insi wa thairi fahum yuzamu. Ternyata tentara Sulaiman itu dari jin, dari manusia, dan dari burung. Wa thairi fahum yuzamu, dan itu diatur dengan tertib. Nah, jadi ternyata tentara Sulaiman itu teratur dengan tertib. Kata idza katau ala wadin nahl, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut. Ini mereka siapa? Mereka Sulaiman dan bala tentaranya. Yang bala tentara Sulaiman itu dari jenis jin, dari jenis manusia, dan dari jenis burung. Nah, sehingga ketika tentara Sulaiman itu sampai pada suatu lembah, itu seekor semut mengatakan, ya ayuhan nahl, wahai kalangan semut-semut semua. Ini mungkin bosnya semut ini memberitahu kepada rakyatnya, ya ayuhan nahl, wahai para semut semua, udkhulu masakinakum, masuklah kamu semuanya ke sarangmu. Layak timan lakum Sulaiman wa junudu, agar kamu
kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Jadi semut itu begitu kamu Sulaiman tentara mau datang itu diingatkan supaya masuk ke sarangnya, supaya tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Wahum la yasmurun, sedangkan mereka Sulaiman dan tentaranya tidak menyadari. Ternyata semut pun bisa memahami langkah Nabi Sulaiman dan tentaranya. Fatabassara dhahikan min qawliha. Tuh, ini ternyata Nabi Sulaiman tersenyum karena senang mendengar perkataan semut itu. Nah, jadi ternyata yang tahu bukan hanya semut terhadap Sulaiman dan tentaranya, ternyata Nabi Sulaiman juga paham terhadap perkataan semut. Makanya Nabi Sulaiman kok tersenyum. Ternyata tersenyum pada semut. Ada raja semut yang memberitahukan kepada semut-semut yang lain supaya masuk ke sarangnya. Mungkin kalau kita nggak tahu saatnya zaman sekarang Nabi Sulaiman kok mesam-mesam sendiri, kenapa? Padahal dia mesem karena semut, ya senyum karena semut, gitu. Wa qala rabbi anzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman berdoa setelah tadi memiliki tentara dari jin, dari manusia, dari burung, dapat memahami suara-suara burung, dapat memahami semut, gitu kan? Itu Nabi Sulaiman berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Wa walidayya, dan kepada kedua ibu bapakku, kepada Nabi Daud dan istrinya. Wa anak manasolihan tarado, ya Allah, ya, untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nah coba, sudah putra Nabi dan dia juga Nabi, Allah memberkati melimpahkan berbagai macam ilmu, mewarisi ilmu dari ayahnya, dapat memahami suara burung, tentaranya dari jin, dari manusia, dari burung, dan dapat memahami perkataan semut. Masih berdoa, doanya, ya Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Wa walidayya, dan kepada ibu bapakku. Wa an amala sholihan tardohu, ya Allah, bila kami kemampuan untuk beramal soleh, untuk mencari ridho-Mu. Wa adkhilni bi rahmatika min ibadika sholihin, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Sebetulnya ini bagus sekali doa Nabi Sulaiman itu, kalau sering-sering kita baca. Mungkin kalau kita sering baca, nanti dapat ilmu juga seperti Nabi Sulaiman.
ya lebih cerdas menghadapi masalah sekarang dulu. Ya kan, kalau dulu kan yang dihadapi ya berbeda dengan situasi sekarang. Sekarang kan jauh lebih kompleks. Dulu belum ada korupsi seperti sekarang kan. Nah sekarang semakin merajalela. Masih raja, masih lewat. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tafaqqatat tayr. Wa qala ma liya la aral hudhud. Faqala
la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Kita pahami dulu. Watahat Qawir, dan Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung. Tampaknya tentara dari burungnya ini banyak. Masih periksa di aksen. Faqala Maria arol hudhud. Ini Nabi Sulaiman mengatakan, ini kemana ini burung hudhud ini? Mengapa aku tidak melihat hudhud ini? Amkana minal ghaibi. Apa burung hudhud termasuk yang tidak hadir? Loh, apa sebabnya burung-burung itu harus hadir presensi ke depan Sulaiman ya? Ini kok diperiksa satu-satu burungnya ini? Kok ada yang tidak hadir dari burung hudhud kok malu ini? Ini burung hudhud ini kemana ini? Kok gak kelihatan? Apa kecapean tadi malam ini? Kok pagi-pagi gak datang? Itu dicek satu itu diperiksa. Lalu andibanna, sungguh aku benar-benar akan mengadabnya, ngadaban syahida, dengan adab yang keras. Tampaknya Sulaiman ini sangat disiplin pada tentaranya. Ya salah satunya kepada tentara yang berasal dari burung hudhud. Lo cuma burung hudhud nggak hadir, nggak kelihatan, kok diancam akan diadab dengan adab yang syadid, adab yang keras itu. Allah adabahanna, atau benar-benar akan kusembelihnya. Oh, mana mau disembelih loh? Luar biasa ini kan? Ini kemana burung hudhud kok nggak kelihatan? Kenapa nggak hadir? Sungguh akan aku adab dengan adab yang pedih. Kalau perlu disembelih, Allah al-bahanna, atau akan aku sembelih. Allah ya'tiyani bisultanin mubin, kecuali jika burung hudhud itu benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang jelas, yang alasan yang nyata. Kenapa dia nggak datang? Kemana saja dia? Nah itu kan. Fama kata Welobraid, maka tidak lama kemudian burung hudhud datang. Nah, mungkin dia merasa ya dipanggil-panggil oleh Nabi Sulaiman. Nah, nggak lama kemudian burung hudhud datang. Faqala a'adtu bimalam yuhibbi. Burung hudhud katakan, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Hebat sekali kan? Burung hudhud tahu lebih dulu dari Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman belum tahu, burung hudhud sudah. Ini tampaknya burung yang banyak teknik, pengalaman ini, dan teknik kok jauh-jauh ini. Sampai burung hudhud lebih tahu daripada Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman kan bisa perintah angin kan? Kalau pergi cepat kan? Tapi kok ini hudhud lebih pengalaman ini? Atau memang hudhud itu tugasnya yang jauh-jauh ini? Mungkin saya dekat-dekat burung mereka. Ya. Wajib luka min sabain dinabai yakin. Nah, burung katakan, ini kubah
dibawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita tentang yang diyakini. Lo coba sampai ke negeri Saba itu. Pada negeri Saba itu kerajaan yang di zaman dahulu itu ibu kotanya di Maghrib, yang letaknya sekarang dekat dengan kota Sanka, ibu kota Yaman sekarang. Itu di daerah situ. Itu si tempatnya Sabah. Ini betul-betul burung yang banyak piknik dengan bisa tahu sampai ke negeri Sabah. Ini wajah tumrokan tamliku wa utiyat min kulli syai'in. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita. Aku burung hudhud. Sesungguhnya burung hudhud menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka. Ada seorang wanita yang menjadi ratu di sana, dan dia dianugerahi segala sesuatu, yang memiliki kekuasaan yang besar serta mempunyai singgasana yang besar. Jadi yaitu di negeri di kerajaan Sabah tadi ada seorang wanita yang menjadi ratu, namanya Ratu Balqis, yang memerintah kerajaan Sabahia, yang kerajaannya besar, termasuk mungkin sebagian dari superpower kerajaan ketika zaman Nabi Sulaiman. Nah, tempatnya di kerajaan Sabahia. Itu kalau sekarang masuk ke daerah Yaman. Yaman itu sudah cukup terkenal sekali. Itu kalau setiap membaca Islam masuk ke Nusantara, itu selalu disebut-sebut Yaman, negeri Yaman, bukan negeri zaman ini. Ini Yaman, nama negeri, nama kerajaan Yaman. Jadi ada kerajaan di Sabah, namanya kerajaan Sabah, dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis, yang kekuasaannya luar biasa besarnya, memerintah banyak luas wilayahnya, besar kerajaannya, memiliki singgasana yang luar biasa hebatnya. Wajah Tuhan warnawaha yasjuduna lisams. Ini anehnya, burung hudhud melihat Ratu Balqis, Ratu Sabah dan kaumnya itu menyembah matahari. Yasjuduna lisams, menyembah matahari, min dunillah, selain Allah. Wazayyana lahum syaitan. Nah, dan setan telah menjadikan mereka memandang baik, memandang indah amalanku, perbuatan mereka. Jadi memang setan itu pintar memutar balikan. Jadi Raja Ratu Balqis dan rakyatnya disesatkan oleh setan, nyembah matahari, yang mengira nyembah matahari itu amal yang baik. Masuk dengan sabil. Nah, kemudian lalu menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Siapa? Setan itu. Setan menghalang-halangi Ratu Balqis dan kaumnya dari jalan Allah. Fahum layan tadu, mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi ternyata yang jadi sokitnya setan itu bukan hanya zaman sekarang saja. Dulu
Balkis pun juga dipengaruhi oleh setan. Maka kalau sekarang ini setan di mana-mana, ya bukan hal yang baru. Sudah dari dulu karena sejak Nabi Adam alaihissalam. Tapi sebenarnya semakin kesini semakin menjadi-jadi di setan. Ala yasjudu lillah, agar mereka tidak menyembah Allah, disesatkan oleh setan. Alladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh, Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di dalam langit dan di bumi. Banyak lalu matuhuna wa matulimu. Allah yang maha mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah la ilaha illahu, Allah tiada Tuhan selain Dia, Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar, mempunyai istana yang besar. Nah, kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Qala sananzuru asadaqna am kunta minal kadhibin. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allah ta'lu alayya
بهديتكم تفرحون Hal antum bihadiyatikum tafrahun irji ilaihim falanatiyannahum Irji ilaihim falanatiyannahum bijunudillaki balalahum biha Bijunudillahi balalahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wa hum salihun Walanukhrijannahum minha adillatan wa hum shakirun qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini Qala ya ayyuhal malau ayyukum a'tini ya'tini bi arshiha qabla an yatuni muslimin Ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin Jadi pada suatu hari Nabi Sulaiman ngecek tentara-tentara dari jenis-jenis burung. Nah ketika itu burung hudhud kok tidak ada kelihatan. Ini kemana? Nah, Nabi Sulaiman ngacak. Ini burung hudhud kalau nggak segera datang akan diadab dengan adab yang pedih. Kalau perlu disembelih, digoreng makan pagi. Kecuali kalau dia datang dengan alasan yang nyata, dengan yang benar. Ternyata nggak lama berikutnya burung hudhud datang. Yang membedakan katanya burung mengetahui apa yang belum diketahui oleh Nabi Sulaiman. Burung itu bilang itu di sana di Sabah ada ratu Balqis yang memiliki kerajaan luar biasa hebatnya, memiliki istana yang luar biasa besar dan indahnya. Nah kemudian Nabi Sulaiman ini kepengen ngecek sebenarnya benar nggak itu yang dikatakan hudhud itu, jangan-jangan bohong itu, atau jangan-jangan yang bohong itu hudhud itu. Nah terus Nabi Sulaiman mengatakan sampai dulu nasobat kata angkum kabinal kalibin akan aku lihat apakah kamu itu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang dusta. Nah ini Nabi Sulaiman mengatakan pada burung-burung, coba akan saya cek akan lihat apa yang kamu katakan itu benar atau dusta. Ya, kemudian kita di hada fa'alaki ilaihi. Nah, coba Sulaiman perintah kepada burung, pergilah kamu dengan membawa surat ini. Lalu jatuhkan surat ini itu kepada Ratu Balqis dan kaumnya. Sampai kemudian kamu berpaling dari mereka. Lalu amatilah mereka dari kejauhan. Apa yang mereka katakan? Jadi burung hudhud diutus oleh Sulaiman mengantarkan surat. Zaman dulu burung mengantarkan surat. Bukan pasal Nabi Sulaiman, burung hudhud. Coba berapa ini surat, berapa ke antarkan Ratu Balqis sana, letakkan di kantornya, kamu tinggal, kamu amat-amati dari kejauhan. Coba dengarkan apa yang mereka percakapan. Gitu. Nah, kalau ya ayyuhal mala'u inni
ulqiya ilayya kitabun karim. Berkatalah Balqis, Ratu Balqis katakan, hai pembesar-pembesar istana, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Ini Ratu Balqis sampaikan kepada penggawa-penggawanya, pada pembesar-pembesarnya. Katakan, ini aku sudah terima surat ini, surat yang mulia ini. Sehingga surat itu dari Sulaiman. Sesungguhnya isinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Suratnya hanya satu kata itu, satu kalimat itu. Nabi Sulaiman kirim surat pada Ratu Balqis, isi suratnya satu kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sudah sejak zaman dulu kala, bukan hanya sejak Nabi Muhammad. Sejak Nabi Sulaiman sudah ada Bismillahirrahmanirrahim. Terus bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Akhirnya Balqis katakan, hei para pembesar-pembesar, coba aku pertimbangkan dalam urusan ini. Coba bagaimana pendapatmu semua? Yang aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis ini. Masing-masing dimintai pendapat. Pendapatmu masing-masing gimana? Para pembesar-pembesar kerajaan, para penggawa kerajaan. Nah, mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, juga memiliki keberanian yang sangat berpengalaman dalam berperang, dan berusaha berada pada ratu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Punggawanya jawab, kita ini ya kerajaan besar, banyak memiliki tentara, kita punya pengalaman berperang gitu. Terserah kamu memutuskannya gimana. Jadi menanti titah ratu. Apa yang disabdakan ratu akan diikuti oleh penggawa-penggawa. Dia berkata, Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduk yang mulia jadi hina. Demikian pula yang akan mereka perbuat. Nah, jadi ternyata dulu itu berlaku seperti hukum riba. Siapa yang menang, yang menguasai. Yang dikalahkan, dihinakan. Yang dijadikan tawanan. Yang sehingga yang kalah memiliki diri sendiri pun tidak. Dan sesungguhnya aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Nah, coba tes case, dicoba dulu. Ratu Balqis ngirim hadiah berupa harta kekayaan materi. Jadi merasa Ratu Balqis itu kaya raya. Kirim hadiah kepada Nabi Sulaiman. Maka kalau utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Nah, Sulaiman berkata, ini gimana kok malah Ratu Balqis ngirimi hadiah ini? Memang mereka lebih kaya gitu. Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan kepada yang diberikan Allah kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah. Jadi Nabi merasa ini Ratu Balqis sih sok kaya ngirimi hadiah, padahal Allah melimpahkan kata jauh lebih banyak kepada Sulaiman daripada kepada Ratu Balqis. Dan kemudian kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendapat mereka dengan bala tentara yang mereka tidak
dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Saba dengan terhina dan mereka menjadi tahanan-tahanannya. Ternyata Nabi Sulaiman tersinggung, dikirimi hadiah oleh Ratu Balkis, dikira menghina. Sulaiman itu kaya-raya, tentaranya dari jin, dari manusia, dari roh burung, macam-macam. Kok malah dikirimi harta, berkirim hadiah. Nabi Sulaiman tersinggung, akan diperangi itu. Berkata Sulaiman, hei pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Nabi Sulaiman mengumumkan kepada semua junudnya, tentaranya, ada yang dari jin, ada dari manusia, dari burung, ataupun yang lain. Semua ditanya, siapa yang bisa membawa istana kerajaan Balkis di negara Tiran Saba sana dibawa ke sini? Siapa yang bisa? Siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri? Kemudian ini sudah mau suruh ya. Kalau itu gini aja cerita singkatnya, tapi sebenarnya besok itu tentara Sulaiman dari jenis jin ifrit. Tampaknya jin itu pakai nama-nama juga. Katakan, kami sanggup memindahkan singgasana, ya, keraton istana Ratu Bilqis sebelum kamu berdiri. Nah, sakit-sakit kan? Ternyata ada lagi orang yang memiliki ilmu dari Alkitab yang menyanggupi akan memindahkan istana Ratu Balkis di Saba sana sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Sampai depan wis ngarepe. Coba ini memang tentara Sulaiman itu hebat-hebat. Melebihi tentara superpower sekarang. Ya, lengkapnya besok pagi kita lanjutkan. Sekarang sampai di sini dulu. Langsung kisah kita berikan hebatnya dan performa. Bapak Ibu kami ingatkan nanti sholat maghrib di Masjid Baitul Rohi di Rangusari, dekat sekali. Dari situ perempatan pertama dari Masifah, pertigaan belok kiri, ada juga ke masjid. Terus Isa di Pondok di rumahnya Pak Edi. Jaga Bapak Ibu bisa dicepatkan. Untuk tahun dengan banyak memahami peruntungan Allah, supaya kita betul-betul paham terhadap apa yang ditunjukkan oleh maksudnya semuanya. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, kekuatan sampai kita semua untuk senantiasa memahami dan mengamalkan apa yang ditunjukkan. Kita akhiri bersama dengan baca hafalan dan doa kafaratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.